Dan news yang ini kami awali dari aksi kejar-kejaran saat razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia menyusul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Oga dan pemalakan oleh preman. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Seorang Pak Ogah meloloskan diri dengan cara membuka bajunya. Tanpa mengenakan baju, Pak Ogah ini lari kencang menghindari petugas. Pak Ogah lainnya yang coba dikejar petugas juga melarikan diri. Beruntung ada sejumlah pelajar yang lewat hingga membantu menangkap di tengah jalan yang macet. Seorang remaja manusia silver juga lari kocar-kacir hingga nekat menyeberang kali hindari kejaran petugas. Ia pun lolos dari kejaran usai berlari kencang. Pengamen lansia yang membawa gitar juga tak luput dari razia. Melihat petugas datang, ia lari kencang hingga sempat terjatuh bersama petugas yang menangkap. Pelariannya pun terhenti di sebuah gang. Menurut petugas Satpol PP, razia PMKS dengan sasaran pengatur lalin liar atau Pak Ogah setelah adanya dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Yang ada pemasaan dari preman memaksa pengendara kendaraan, kemudian dari yang di wilayah lain yang PL lampu merah yang dimatikan, itu kan juga membahayakan pengendara lalu lintas. Selain mengincar pengamen dan Pak Ogah, petugas juga mengamankan sejumlah preman di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia preman menyusul adanya laporan pemalakan yang terjadi di lampu merah Pulau Mas. 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah yang terjaring razia kali ini langsung dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Lagi-lagi kebakaran terjadi di Jakarta. Sejumlah rumah di permukiman padat Jalan Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Sementara di Sawah Besar, Jakarta Pusat, api yang cepat membesar membuat penghuni rumah nekat menyelamatkan diri melompat dari lantai 2 rumah. Om, tolong Om, share Om, ada kebakaran nih di Matraman dalam. Warga panik berusaha memadamkan api yang membakar sejumlah rumah di pemukiman padat Jalan Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyambar sejumlah rumah lainnya. Api pertama kali terlihat dari atap rumah, diduga akibat korsleting listrik. Sempitnya jalan di lokasi menyulitkan petugas memadamkan api. Saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Tentunya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Sementara itu kebakaran sejumlah rumah juga terjadi di Jalan Kartini 5 Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari tadi. Api yang tiba-tiba membesar membuat pemilik rumah panik berusaha menyelamatkan diri melompat dari lantai 2 rumah. Ini ya loncat, bahkan ada warga di sini nolong langsung dibilangin, dia langsung loncat langsung ini di bawah sama warga. Dia juga lagi orangnya ada. Penyebab kebakaran diduga akibat tabung gas bocor. Dalam beberapa hari terakhir di Jakarta terjadi lebih dari 10 kasus kebakaran yang sebagian besar disebabkan korsleting listrik. Warga pun diingatkan pentingnya merawat instalasi listrik serta pengecekan rutin. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran pabrik minyak goreng di Kota Medan, Sumatera Utara hingga Kamis dini hari semakin meluas. Warga sekitar pabrik panik takut api menjala rumah mereka. Kebakaran pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di kawasan Jalan Cermal Raya, Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan masih belum juga padam.
Puluhan mobil pemadam kebakaran silih berganti mengisi air dan memadamkan api yang semakin membesar dan meluas. Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di area permukiman warga yang berdekatan dengan pabrik yang terbakar. Bahkan kobaran api semakin dekat dengan tangki berukuran raksasa yang dikhawatirkan akan tersambar. Pabrik sebesar ini yang kita sayangkan itu tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran, hidran, ya, kemudian akses jalan itu ya ini tidak bisa dilalui oleh pemadam kebakaran dua selisih. Jadi kalau ada yang masuk harus berhenti baru bergantian begitu. Kebakaran ini berawal pada Rabu pukul 4 sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti minyak serta sulitnya akses ke lokasi membuat api sulit dipadamkan. Sementara api diduga berasal dari gedung karton yang digunakan sebagai pengemas minyak dan akhirnya menjalar ke bagian lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahtiar, A-News melaporkan. Kebakaran pabrik minyak goreng di Kota Medan memakan korban. 2 petugas pemadam kebakaran terluka bakar. 2 petugas tersambar api saat berupaya memadamkan kebakaran. Akibatnya kedua petugas damkar luka bakar di tubuhnya. Kedua korban sempat dilarikan ke RSUD Habaktiar Jafar untuk mendapat perawatan medis. Dan hingga tadi pagi api masih membakar pabrik minyak goreng di Medan, Sumatera Utara. Namun demikian sejumlah titik api di dalam pabrik bisa dipadamkan. Kebakaran masih melanda pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di kawasan Kelurahan Seimati, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api di dalam maupun di luar pabrik. Beberapa areal pabrik dilaporkan terbakar, yakni gedung pengisian minyak kejaringan atau filling, gedung shortening atau minyak beku, gedung barang jadi, hingga laboratorium. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kebakaran pabrik minyak goreng, kita akan bergabung dengan rekan Yuda Bahar di kawasan Kelurahan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Yuda, bagaimana hingga kini proses pemadaman? Apakah ada korban jiwa dan bagaimana api, apa kendalanya api ini sudah dimatikan? Iya Zila, hingga siang hari ini proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran masih terus dilakukan. Seperti yang bisa pemirsa lihat, Zilalan sendiri, mobil pemadam kebakaran baru saja melintasi tempat di mana saya berdiri untuk mengambil atau mengisi ulang air dan nantinya akan kembali lagi ke daerah atau ke pabrik minyak goreng ini, Zila. Dan untuk proses pemadaman api di pabrik minyak goreng ini sendiri saat ini sudah mulai membuahkan hasil, Zila. Seperti yang bisa kita lihat bersama, saya akan coba hantarkan Zila dan juga pemirsa ke area yang lebih dekat lagi, di mana asap di area kebakaran ini mulai semakin sedikit terlihat. Yang pukul 9 atau pukul 10 pagi tadi masih cukup tebal, namun di pukul 11 hari ini sudah mulai menipis, Zila. Bisa juga saya sampaikan untuk korban jiwa di pabrik ini tidak ada ya, Zila. Para karyawan saat peristiwa kebakaran terjadi itu sedang pergantian shift pukul 4 sore, di mana karyawan yang masuk kerja pagi hari pulang pukul 4 dan pekerja yang sampai masuk di sore hari dan pulang malam hari itu baru tiba sekitar pukul 5 sore, Zila. Dan sampai sekarang ini petugas atau karyawan dari PT Agro Raya Mas juga masih terus berjaga, membuka dan menutup pintu gerbang untuk masuknya petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Dan di sini juga terlihat sejumlah karyawan juga masih berada di lokasi pabrik. Di sini para karyawan juga masih ditugaskan untuk ikut
menjaga pabrik karena dikhawatirkan adanya gangguan-gangguan seperti penjarahan dan lain-lain sebagainya. Zila. Baik. Lalu ada berapa titik maksud kami yang masih nyala apinya? Untuk sekarang ini seperti yang kita lihat bersama-sama, api masih mengepul di sekitaran kantor utama atau office dari pabrik PT Agro Raya Mas, seperti yang terlihat, dan juga di lokasi utama yang diduga munculnya api, yaitu di tempat penyulingan atau filling minyak goreng ke tempat pengepakan barang, Bila. Dan juga ada beberapa kontainer yang juga masih mengeluarkan asap, Bila. Lalu bagaimana situasi di sekitar pabrik? Apakah ada rekayasa lalu lintas atau seperti apa? Penjagaan ketat atau seperti apa, Yuda? Untuk penjagaan sendiri, Zila, di sini selain Satpam atau security, petugas Polsek Medan Labuhan dan juga Polres Labuan Belawan masih terus berjaga. Seperti yang bisa saya perlihatkan, pabrik ini sebenarnya tidak begitu dekat dengan permukiman warga, namun kemarin asap dari pabrik ini sempat bertembus ke daerah permukiman warga, Zila. Untuk pengamanan sendiri sampai sekarang ini masih dan kita harapkan juga tetap kondusif, Zila. Baik, kita akan lihat perkembangan nanti. Semoga api juga cepat padam begitu ya. Terima kasih rekan Yuda Bahar melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan pemirsa, kita ke informasi mengenai razia operasi Patuh Jaya, di mana aparat Satlantas Polres Jakarta Timur menggelar razia operasi Patuh Jaya di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Banyak pengendara motor didapati tidak memakai helm dan tidak memasang plat nomor motor. Berikut liputan rekan Bagus Prasetya dan juru kamera Tri Julianti. Baik pemirsa, saat ini tepat saya berada di Jalan DI Panjaitan, di mana Satlantas Jakarta Timur melakukan operasi Patuh Jaya 2025. Di mana hari ini sejumlah pengendara dihimbau oleh Satlantas Jakarta Timur untuk menaati peraturan lalu lintas, di mana saya melihat tadi sejumlah pengendara motor di jalan ini dan dari Panjaitan menuju Uki Cawang ini banyak yang tidak memakai helm ataupun tidak lengkap surat-surat perlengkapannya untuk mengendarai sepeda motor di jalan ini. Tepat di belakang saya, pihak dari Satlantas Jakarta Timur mencoba menghimbau atau menindak salah satu pengendara motor yang ternyata plat nomornya bermasalah. Boleh sedikit wawancara, Pak? Izin dengan siapa? Dengan jabatan? Dengan saya AKP Eko Aprianto, jabatan Kaurbin Op Satlantas Jakarta Timur, Pak. Saat ini sedang dilakukan penindakan seperti apa, Pak? Kami memberikan himbauan pada saat pengecekan kepada masyarakat tidak menggunakan TNKB di bagian belakangnya. Nah, kami stop, kami tanyakan, ternyata TNKB jatuh, pecah. Nah, TNKB pecah, dia tidak pasang lagi, taruh di dalam jok. Kami periksa surat-suratnya lengkap. Untuk himbauan dari pengendara ini seperti apa, Pak? Agar dikembalikan seperti semula, dipasang TNKB-nya, Pak. Kami himbau kepada masyarakat, ya Mas ya, tolong dipasang. Tahu kan ada operasi Patuh Jaya? Tahu ya? Dengan Mas siapa? Mas Gunadi. Mas, bagaimana tadinya penindakan motor? Oh, tidak apa sih, bagus, jadi pada taat peraturan. Ya. Mas tahu kesalahan Mas? Tahu. Apa tuh? Platnya lupa dipasang, copot. Dengan Mas siapa? Gunadi. Gunadi, siap. Terima kasih Bapak dan Mas Gunadi. Berikut wawancara saya dari pihak Satlantas Jakarta Timur dan para pengendara motor, di mana di Satlantas Jakarta Timur tadi memulai operasi Patuh Jaya 2025 pukul 8:30 pagi. Dan sebelum melakukan operasi, pihak Satlantas Jakarta Timur melakukan himbauan terlebih dahulu untuk para pengendara yang melintas di daerah di Panjaitan menuju Jakarta Timur. Tidak itu saja, di jalan di Panjaitan ini juga ada etle, di mana pengendara juga harus memperhatikan tilang elektronik seperti itu. Operasi Patuh Jaya 2025 ini berlangsung mulai dari 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan.
Anda kembali di Aini Siang. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan ini, penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polda Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain dari sekolah. Ya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga dimintai keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pemeriksaan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut bahwa dirinya diberi 45 pertanyaan seputar Dian Sandi yang memposting ijazah dirinya, serta soal Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa ijazah SMA dan sarjana miliknya disita polisi. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Dr. Tifa hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Selain itu, Abraham Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Tidak boleh disalahgunakan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi
Metro Jaya memeriksa relawan Jokowi dalam tim Peradi Bersatu dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka diperiksa dengan status saksi pelapor. Ya, datang ya. Oke. Relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan mendatangi Polda Metro Jaya Kamis pagi. Kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya guna memenuhi pemanggilan penyidik sebagai saksi pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Menurut Sylvester, tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan Roy Suryo CS tidak memiliki bukti sama sekali. Sementara Peradi Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ya, saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya, udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan? Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan, termasuk juga saya orang hukum juga, yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Sampai hari ini, dari awal sampai hari ini saya meyakini. Soal ijazah Jokowi ini sudah berakhir. Kita tunggu menantikan penetapan tersangka segera nih, secepat mungkin. Saya percaya penyidik segera menetapkan para tersangka. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Syahriza Zanski di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Reza. Bagaimana jalannya pemeriksaan dan apakah ada informasi mengenai penetapan tersangka terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi ini? Ya, baik, betul sekali, Zila. Hari ini ada pemeriksaan dari pihak pelapor terkait tudingan ijazah Joko Widodo terkait ijazah palsu, dan dimana tadi pada setengah jam yang lalu ada beberapa pihak ya, baik itu tim advokat public defender dari Peradi Bersatu yang datang untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, yakni di Reskrimum tentunya. Dan tadi tim advokat terdiri dari Ade Darmawan dan juga Sylvester Matutina tadi sempat berbincang dengan awak media yang mengungkapkan beberapa keterangan, diantaranya adalah pihaknya yakin bahwasanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pihaknya juga kendati tidak membawa beberapa bukti spesifik, namun akan membawa keterangan lebih lanjut terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo yang disebut oleh Roy Suryo CS ini sebagai ijazah palsu. Dan tadi diungkapkan juga bahwasanya pihaknya meminta agar, maksudnya ini melakukan himbauan agar Roy Suryo segera ditetapkan sebagai tersangka begitu. Dan sekilas Zila mengenai kasus tudingan ijazah palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, kemarin Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini memenuhi panggilan Mapolresta Solo, di mana dilakukan penyidikan oleh Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo, dan hasil daripada penyelidikan itu sendiri bahwasanya Jokowi dicecar sebanyak 45 pertanyaan dan juga disita ijazah Jokowi, baik itu ijazah SMA dan juga ijazah S1 guna memenuhi proses penyelidikan terkait tudingan ijazah Jokowi yang dinilai ataupun yang disebut palsu begitu. Dan pihak Jokowi juga membantah bahwasanya menyuruh Dian Sandi ataupun kader PSI dalam memposting foto ijazah tersebut ke media sosial, sehingga hal inilah yang menjadi runtutan daripada pemeriksaan sebagai saksi pelapor oleh tim advokat public defender dan juga Peradi Bersatu begitu. Dan kami masih menunggu apa nanti hasil pemeriksaan terhadap pelapor yakni Ade Darmawan dan juga Sylvester Matutina yang tergabung dalam Peradi Bersatu. Namun bisa dipastikan proses penyelidikan ataupun proses penyelidikan masih berlangsung oleh pihak Polda Metro Jaya di Reskrimum tentunya pada hari ini. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Anda masih di iNews yang bersama saya Desvita Bionda. Pemirsa, Barreskrim Polri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus beras oplosan. Sebanyak 201 ton beras kemasan 5 kg disita.
Beras kemasan 5 kg baik premium maupun medium disita sebagai barang bukti. Hingga saat ini Polri mengklaim telah menemukan 3 produsen dan 5 merek beras yang ditemukan menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Polisi juga telah menggeledah kantor gudang produsen beras PT FS Jakarta Timur, Subang, dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Kita lakukan penelusuran bekerja sama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari. Bukan hanya beras yang dioplos, terungkap handphone oplosan saat Menteri Perdagangan menggerebek ruko pabrik handphone rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina, dirakit menjadi handphone baru dan dijual via online. Di ruko 3 lantai yang berlokasi di perumahan Green Court Cengkareng, Jakarta Barat inilah sindikat penjualan pemalsuan handphone rekondisi beroperasi. Terungkapnya penjualan ponsel rekondisi ini berawal dari keluhan masyarakat saat membeli handphone merek terkenal dengan harga murah melalui marketplace. Menteri Perdagangan Budi Santoso melihat tempat perakitan handphone yang berada di lantai 3, sementara lantai 2 digunakan untuk mengemas handphone dan lantai 1 untuk mengirim barang. Ruko yang telah beroperasi selama 2 tahun ini suku cadangnya berasal dari handphone rusak asal Cina yang diimpor secara ilegal melalui perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu mereka memproduksi handphone rekondisi sebanyak 5.100 unit dengan berbagai merek. Jadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang ini, yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Total kerugian dari praktek penjualan handphone palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini terkait pabrik ponsel rekondisi, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura yang kini berada di pabrik ponsel rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Wenda, ya apa masih ada perangkat ponsel rekondisi yang tersisa di sana pasca digerebek oleh Menteri Perdagangan, Wenda? Ya, halo, selamat siang Desvita dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasanya saat ini saya sedang berada di sebuah ruko 3 lantai yang memang kalau nampak dari depan ini tidak seperti pabrik handphone ya. Jadi bahkan masyarakat pun tidak mengetahui adanya aktivitas di dalam ruko ini. Namun memang saat ini masih banyak handphone rakitan yang masih ada di dalam gedung ini, dan saya akan mengajak Anda, Desvita dan juga pemirsa, untuk melihat seperti apa proses rakitannya. Maksud kami bentuk rakitannya ada ini. Bisa dilihat Desvita dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan handphone rakitan. Jadi modusnya spare partnya ini diambil dari Cina melalui akses gelap di Batam, lalu dirakit di sini menjadi ponsel-ponsel merek
baik dari Cina, Korea, bahkan ada juga merek global seperti dari Amerika. Dan kembali bisa dilihat, Deswita dan juga pemirsa, beginilah. Dan sebetulnya di sini tidak hanya handphone saja yang dirakit, tapi juga berbagai macam aksesoris, mulai dari charger, kabel data, terus ada juga casing handphone. Dan saya akan mengajak Anda juga, Deswita dan juga pemirsa, untuk melihat seperti apa handphone yang sudah jadi dan siap diedarkan di pabrik ini. Dan disinilah, Deswita dan juga pemirsa, ini merupakan handphone yang memang sudah jadi, ini tinggal dikemas. Dan banyak sekali, ini berbagai merek ada di sini, Deswita dan juga pemirsa. Dan ini merupakan handphone yang sudah di-packing, dan ini yang sudah siap diedarkan, Deswita. Memang kalau dari luar ini tidak terlihat seperti, bisa dikatakan handphone oplosan ya. Namun siapa sangka di dalamnya ini merupakan handphone rakitan. Ini handphone bekas yang dirakit ulang mengambil spare part dari Cina. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita sudah bersama dengan salah satu penyidik dari Kemendak. Kita akan ngobrol langsung dengan, halo selamat siang Bapak, maaf, dengan Bapak siapa? Saya Riki. Oke, Pak Riki ini sebagai penyidik dari Kemendak? Iya, betul, sebagai penyidik dari Kemendak. Baik Pak, boleh diceritakan mungkin bagaimana sih awal mula ini tempat ini tuh diketahui gitu Pak? Awal mulanya tempat ini diketahui itu dari online, terus kami melakukan penyidikan lebih lanjut, terus ditemukanlah tempat ini. Setelah kita lakukan pengawasan, ternyata tempat ini itu adalah tempat perakitan handphone yang bekas, terus dikemas ulang menjadi handphone baru gitu. Dan inilah barang-barang yang siap untuk dijual. Baik Pak, ini handphone sebetulnya kan tidak bisa digunakan jika tidak ada IMEI gitu ya. Nah lalu untuk IMEI-nya ini sendiri ini seperti apa sih Pak? Kenapa bisa handphone ini bisa digunakan di Indonesia? Jadi modus para pekerja di sini atau pelaku usaha, jadi menginjek IMEI. Jadi di sana tadi di ruangan sebelah itu ada alat untuk menginjek IMEI-nya sendiri gitu. Jadi barang itu handphonenya langsung diinjek. Dan beberapa merek bisa diinjek IMEI-nya gitu, dimasukkan, jadi bisa bilang dipalsukan IMEI-nya. Oke. Lalu saat ini untuk proses hukum lebih lanjutnya akan ada proses hukum apa sih Pak ke depannya? Nah ini sebagai bentuk dari tindak lanjut, nanti kami juga sedang melakukan penyidikan terhadap pelaku usahanya, dan ini sedang dalam proses penyidikan gitu. Baik Pak, terima kasih untuk informasi dan waktunya. Ya seperti itu Deswita dan juga pemirsa, memang banyak sekali kejanggalan yang terjadi ya di pabrik handphone rekondisi ini. Mulai dari barang-barang yang bisa masuk secara ilegal, bahkan nomor IMEI yang bisa digunakan di Indonesia gitu. Dan saat ini memang masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Dan namun tentunya tempat ini sudah dalam pengawasan oleh Kemendak dan sudah tidak beroperasi lagi. Sementara demikian, Deswita. Ya, baik Wenda Nura, terima kasih atas informasinya yang melaporkan langsung dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kita akan tunggu terus update-nya dan selamat bertugas kembali Wenda. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat kini dimintai pajak. Mufti bahkan mendengar kabar bahwa amplop acara pernikahan akan dikenai pajak oleh pemerintah. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat, orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak tidaklah benar. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyatakan, sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis, termasuk hadiah atau pemberian uang, memang bisa jadi objek pajak. Namun apabila pemberian bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan, maka tidak dikenakan pajak. Rosmauli pun menambahkan DJP tidak memiliki rencana untuk memungut langsung pajak dari amplop acara hajatan. Amplop nikah dikenai pajak, warga pun berteriak. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Berikut liputannya. Tanggapannya kan kalau misalnya amplop kondangan tuh sebenarnya bersifat pribadi ya, bukan ke perusahaan atau apa, atau nggak ada relasi ke pemerintah atau apapun. Jadi kayak sebenarnya aneh sih kalau dipajakin gitu. Jadi kayak mending pajaknya ke item-item lain yang mungkin ya premium atau enggak item-item yang harganya tinggi kayak gitu-gitu sih. Jujur kurang setuju ya, soalnya kan itu mungkin hitungannya itu kayak dikasih oleh tamunya, dan juga apalagi bikin acara kayak gitu, saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu nggak kecil ya. Dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu. Dan ya menurut saya kasihan sih, kayak gitu aja. Kalau bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop, karena kan itu ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan rakyat, bukan membahagiakan rakyat. 2 hari pasca diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditutup. Sejumlah warga yang ingin berbelanja pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Beginilah suasana toko Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 2 hari pasca peluncuran. Sejumlah pekerja nampak menurunkan papan nama koperasi dan sembako juga dikeluarkan dari dalam toko. Warga yang ingin berbelanja pun terpaksa gigit jari lantaran toko koperasi desa tidak melayani jual beli meski baru saja diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Minyak ya? Ya, minyak sabun. Terus gimana Bu? Kok balik langsung? Tutup katanya. Tutup katanya. Infonya gimana Bu tadi? Katanya tutup terus kenapa? Tutup. Pembersihan. Pembersihan. Oh. Ini dari mana Bu tadi? Dari rumah? Ya. Memang rencana mau beli minyak goreng ya Bu ya? Terus tutup, akhirnya nggak jadi beli Bu? Ya enggak lah, tutup kok. Iya. Bu ini kok apa dicopoti tahu Bu? Kenapa? Ini sudah berdiri lama Bu ya ini? Sudah. Biasanya buka Bu ya? Baru diresmikan. Sementara itu, Kepala Desa Pucangan mengaku ada kesalahpahaman komunikasi saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih Senin 21 Juli lalu. Kesalahpahaman itu membuat mitra koperasi menarik diri dan mengambil kembali seluruh barang yang sudah dikirim. Kemarin itu terus terang sangat grogi karena apa, kita berhadapan dengan langsung dengan Bapak Presiden. Padahal kapasitas saya sebagai kepala desa tidak harus menyampaikan sesuatu karena itu adalah ranah dari ketua KDMP. Nah, secara tiba-tiba kita dapat mic, terus terang saya ngomong seadanya seperti itu. Jadi yang kita sampaikan itu saya betul-betul lupa untuk menyampaikan bahwa support kita adalah Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kedepannya semoga Sunan Derajat dengan permintaan maaf saya ini tetap mau bekerja sama dengan kita sehingga kita dapat tetap menjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pemerintah Desa Pucangan pun secara terbuka meminta maaf ke mitra koperasi Pondok Sunan Derajat dan berharap kerjasama bisa kembali dilanjutkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Ubawanto, iNews melaporkan.
Anda kembali di Anyus Siang pemirsa. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pagi tadi. Gempa terasa hingga kota Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah saat warga tengah melaksanakan sholat subuh. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Guncangan gempa terasa hingga ke kota Gorontalo. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Presiden Prabowo melayangkan protes candaan kepada stafnya lantaran tidak mendapat kopi saat berpidato di hari lahir PKB malam tadi. Padahal kopi diungkapkan Presiden Prabowo sebagai senjata rahasia miliknya. Sebelum ke sini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini staf saya nggak benar ini. Nggak benar. Ini cangkir isinya teh bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Kalau di depan kiai-kiai saya grogi saya. Presiden RI Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia Amerika. Presiden Prabowo menjelaskan jika negosiasi dengan Amerika Serikat masih terus berjalan. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menegaskan negara menjamin transfer data dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hanya berkutat pada kerangka perdagangan terutama komoditas yang berpotensi disalahgunakan. Pertukaran data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Pertukaran data pribadi dari kesepakatan tarif. Ya nanti itu sedang di negosiasi masih jalan terus. Ya sih itu penjelasannya Mbak Muat, boleh Mbak Muat. Tapi sejauh mana sih memang naik amanahnya banyak mempertanyakan itu? Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan kementerian terkait transfer data ke Amerika Serikat. Komdigi akan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian terlebih dahulu terkait mekanisme transfer data dalam rangka kerjasama perdagangan Indonesia Amerika. So kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk besok koordinasi terlebih dahulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus. Presiden Prabowo Subianto resmi luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang pada acara peresmian peluncuran logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Acara peluncuran dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka turut hadir dalam peluncuran tersebut. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Prabowo, yang menurutnya tema ini selaras dengan visi bangsa. Sedangkan logo HUT ke-80 RI tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Dengan peluncuran ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI dengan semangat dan kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Artakumbara, meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Video permintaan pulang Satria Artakumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan status WNI Satria Artakumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Kadis Penal TNI AL tegaskan ex-marinir yang ikut perang di Rusia sudah tidak memiliki keterikatan dengan TNI AL. Satria Artakumbara terbukti secara sah melakukan disersi berdasarkan pengadilan militer terhitung dari tanggal 13 Juni 2022. Berdasarkan putusan perkara nomor 56 K PM 2 Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Artakumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama iNews Siang. Pemirsa, pengajian di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. Dua kelompok massa terlibat bentrokan fisik. Ricuh terjadi saat pengajian di Desa Pebundan, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah digelar.
Dua kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian. Pemalang harus kondusif, jadi tidak usah terbawa provokasi, tidak usah juga terbawa dengan emosi. Semua bergerak bersama, kita harus bersatu untuk pembangunan, untuk kegiatan-kegiatan lebih produktif. Tidak ada lagi yang mengatasnamakan golongan, agama kalau kita ingin membangun Pemalang. Hingga kini, aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik itu agar tak meluas. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diduga kecanduan judi online, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor di Binjai, Sumatera Utara, tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditusuk dengan senjata tajam. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban tewas setelah ditusuk suaminya yang merupakan oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor inisial TDA. Menurut saksi, oknum TNI berpangkat Sersan Mayor ini tega menghabisi nyawa Astri Gustina karena selalu cekcok dalam rumah tangga dan diduga kecanduan judi online. Pelaku menusuk korban saat hendak mengantarkan anak-anak ke sekolah dengan 9 tusukan senjata tajam. Antara korban dan pelaku menurut keluarga sudah pisah rumah, namun korban setiap hari mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah dengan sepeda motor. Pergi sekolah, tiba-tiba suaminya datang membawa pisau langsung menyerang si korban. Pisaunya pisau apa? Pisunya kalau saya tidak salah sangkur. Suaminya sendiri tugasnya di Pos Kodam. Satu mungkin aja. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan, dapatnya di Bandara Kuala Namu. Coba melarikan diri mungkin. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai untuk menjalani visum. Sementara pelaku berhasil diamankan saat akan melarikan diri di Bandara Kuala Namu, Medan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan. Seorang siswi SMA dianiaya saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS disaksikan sejumlah siswi lainnya. Pihak sekolah menjatuhkan sanksi tegas di mana 6 siswi pelaku dikeluarkan dari sekolah. Perkelahian 2 siswi pelajar SMA Negeri 2 Padang ini tengah viral. Peristiwa ini terjadi di lingkungan sekolah saat pelaksanaan MPLS. Ironisnya, aksi kekerasan ini juga disaksikan sejumlah siswi lain tanpa ada usaha mencegahnya. Akibat kejadian ini, korban K mengalami trauma berat hingga tak berani lagi datang ke sekolah. Orang tua yang mengetahui kejadian ini mendatangi sekolah dan menuntut perlindungan dan pertanggungjawaban. Pihak SMA Negeri 2 Padang pun menggelar mediasi bersama kepolisian dan keluarga korban. Hasilnya, 6 siswa pelaku perundungan dikeluarkan dari sekolah. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial, seorang siswi di Labuhan Batu Selatan memilih putus sekolah karena malu sering ditagih uang rekreasi Rp350.000 oleh gurunya. Padahal menurut siswi kelas 7 itu, ia tak ikut rekreasi, namun diduga pihak sekolah memaksa tetap harus membayar. Berpisah jalan-jalan, Pak, ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Nggak ikut. Tapi tetap dipaksakan harus bayar yang 350. Viral siswi kelas 7 yang bersekolah di Kecamatan Seikanan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara memilih berhenti dari sekolahnya karena malu sering ditagih uang rekreasi sebesar Rp350.000 yang belum dibayarnya. Padahal saat itu ia tak ikut pergi rekreasi, namun sang guru selalu menagihnya. Ia sempat mencicil sebagian dari total Rp480.000 karena orang tua tak sanggup untuk membayar kekurangannya sebesar Rp350.000. Ia pun memilih putus sekolah.
Kini Komisi Perlindungan Anak KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan melakukan pendampingan psikologis dan memanggil pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi. Dan yang terjadi pada saat ini, anak tersebut terputuslah sekolahnya. Saat ini memang banyak orang-orang yang menawarkan diri, kan, tetapi kami KPAD akan merekomendasikan kira-kira di mana anak tersebut, di mana apa yang terbaik untuk dia. Sementara pihak sekolah belum berhasil diminta keterangan terkait kejadian itu. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi produsen mobil Cina pamerkan mobil terbang di ajang Gias 2025 yang berlangsung di AIS BSD City Tangerang. Jurnalis iNews Naura Syafikah akan melaporkan penampakan dari kendaraan yang disebut-sebut sebagai alat transportasi masa depan tersebut. Bagi Anda pecinta otomotif, pasti sudah tidak asing lagi dengan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS yang pada tahun ini menjadi salah satu pameran bergengsi yang tidak boleh dilewatkan untuk Anda pecinta otomotif. Dan pastinya tidak hanya memperlihatkan dan juga memperkenalkan dari mobil-mobil yang baru dari beberapa brand yang sudah ada nama di Indonesia, ada juga yang menjadi salah satu yang menarik, yaitu pada tahun ini Anda bisa melihat secara langsung penampakan dari mobil terbang atau mobil masa depan yang pastinya ini sangat amat ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia untuk mengatasi kemacetan yang sudah menjadi salah satu masalah di Indonesia. Dan ini adalah penampakan dari mobil terbang yang sudah diuji coba secara langsung di Cina dan masih belum tahu apakah nantinya akan masuk ke pasar Indonesia dan apakah akan menjadi favorit dari warga Indonesia, kita masih belum tahu. Namun bisa dilihat untuk mobil terbang ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan juga untuk kapasitasnya ini bisa dilihat untuk kapasitasnya ada 2 tempat duduk, jadi untuk 2 penumpang. Dengan mobil terbang ini pastinya sangat amat bisa menjadi salah satu pilihan warga Indonesia yang memang dari dulu sebenarnya untuk mobil terbang sudah menjadi yang ditunggu-tunggu, namun memang untuk saat ini masih belum bisa dan kita bisa melihatnya secara langsung bagaimana bentukannya, prototipenya di GIAS 2025. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin melihat promo secara langsung dari brand-brand ternama, kemudian juga melihat mobil terbang ini bisa langsung ke GIAS 2025 untuk mengisi waktu libur Anda. Dari Tangerang, Naura Syafikah, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, PT Pos Indonesia kembali menyalurkan bantuan subsidi upah BSU 2025. Kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proses penyaluran bantuan subsidi upah di kantor KC Boyolali, Jawa Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah. Kali ini Kota Boyolali menjadi lokasi ketiga peninjauan bantuan subsidi upah. Saat ini telah hadir bersama saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Imadwezer, Dirjen PHI JSK Ibu Indah Anggoro Putri, PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia Bapak Endi Abdurrahman, dan Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Bapak Haris, serta Dirut BPJSTK Pramudia Irawan Buntoro. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan bantuan subsidi upah di Boyolali. Saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini merupakan kunjungan ketiga Pak Wapres kita dalam program bantuan subsidi upah. Nah, di kantor Pos KCU Boyolali ini berapa sih Pak realisasi nasional yang sudah dilakukan sehingga realisasi ini bisa tercapai Pak? Oke, yang jelas secara keseluruhan itu sudah 86 sekian persen ya secara nasional. Kedua, Jawa Tengah ini sudah terrealisasi 2 juta. Boyolali sendiri itu sudah di sekitar 84 sekian ribu. Gitu. Artinya ini kan semangat Kemenaker melalui PT Pos dan juga kerjasama dengan BPJS Kerja ya luar biasa. Artinya kita melihat bahwa ini negara benar-benar hadir. Betul. Oke. Yang paling penting itu. Oke. Nah Pak, dipilihnya Pos Indonesia sebagai salah satu lembaga untuk menyalurkan bantuan subsidi upah. Nah apa Pak yang mendasari aja Pos Indonesia terpilih kembali untuk menyalurkan bantuan? Karena ini persoalan trust plus ya.
Ini yang kita miliki, apalagi ini kerjasama ini kan sudah lama, sekian kali. Gitu. Nah, Bu Putri lah yang selama ini komunikasi dengan PT Pos. Beliau akan menyampaikan, coba disampaikan Bu Putri. Iya, jadi BSU yang kali ini keempat dilaksanakan, penyalurannya utamanya adalah melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan juga BSI. Namun bagi para calon penerima BSU kan ternyata ada yang tidak memiliki rekening Himbara, maka diputuskan disalurkan melalui kantor pos. Ada sekitar 7 juta orang yang eligible menerima BSU tapi tidak punya rekening bank Himbara, maka kita kerjasama dengan kantor pos untuk disalurkan. Oke, saya ke Pak Endi, PLT Dirut Pos Indonesia. Pak, Pos Indonesia diberi amanah, tentu ini menjadi tanggung jawab besar. Nah, seperti apa tanggung jawab ini menjadi salah satu layanan dimiliki oleh Pos Indonesia, Pak Endi? Ya, jadi Pos Indonesia kita punya lebih dari 4.000 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi tadi memang banyak masyarakat Indonesia yang secara finansial belum ter-include ya. Nah, mereka memang belum punya rekening dan mereka bertempat di tempat-tempat yang mungkin juga tidak terjangkau oleh financial inclusion. Nah, Pos Indonesia dipercaya dengan jaringannya untuk menyalurkan bantuan pemerintah tersebut. Ini bukan yang pertama, banyak kegiatan pemerintah lainnya, sehingga kami pun merasa bahwa kepercayaan diberikan oleh Kemenaker kepada kami, itu kami harus jaga amanahnya, ya, sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat waktu. Saya boleh ke Pak Dirut BPJS. Pak, kolaborasi ini kan tentu dibutuhkan data yang valid dan cepat tentunya. Nah, seperti apa Pak upaya dari BPJS TK sehingga sinergi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, baik. Jadi kalau bicara soal data, tentunya kami juga sangat menghimbau kepada seluruh peserta kami, perusahaan-perusahaan untuk terus memberikan pemutahiran datanya, sehingga data ini benar-benar bisa digunakan dengan secara baik, secara cepat. Karena masyarakat tentu membutuhkan. Apalagi kalau dengan program pemerintah bantuan subsidi upah ini menjadi salah satu stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, tentunya dibutuhkan untuk kesegeraan, kecepatan untuk bisa menghamkan masyarakat. Dan kami tentunya terus berupaya secara maksimal untuk memastikan bahwa data itu terupdate, termutakhirkan, dan tentunya proses ini bersama-sama dengan Kementerian Kerja untuk memastikan bahwa data ini digunakan untuk pada orang-orang, diberikan kepada orang yang benar-benar berhak. Oke, terakhir saya boleh ke Pak Haris. Pak, ini merupakan bisnis jasa keuangan. Bagaimana memastikan realisasi dari 7, juta ya Bu ya? 7 jutaan yang akan disalurkan Pos Indonesia. Apa saja strategi yang dimiliki Pos Indonesia? Baik Pak, jadi sederhana saja, karena tadi harus tepat waktu, tepat sasaran, yang paling penting tepat jumlah ya. Nah, karena itu kita menyiapkan karyawan kita untuk tadi sesuai dengan berapa jumlah yang mau dibayarkan ya. Kita buka dari pagi untuk mengakomodir pekerja yang sambil berangkat pergi kerja. Kita buka sampai malam untuk mengakomodir pekerja yang pulang baru ngambil. Sama hari Sabtu Minggu pos juga buka. Sabtu Minggu tetap buka. Pos buka sampai jam 21. Jadi kita mengatur ini supaya bisa selesai nanti di tanggal 25. Jadi kita punya waktu 5 hari nanti untuk persiapan sehingga pada tanggal 31 sudah bisa tersalur selesai. Oke, terakhir boleh ke Pak Wamen, Pak. Harapan dengan adanya bantuan subsidi upah yang melihat bahwa ekonomi di Indonesia dan dunia juga lagi tidak baik-baiknya seperti apa Pak dengan adanya bantuan ini? Ya, kita berharap negara benar-benar hadir di tengah masyarakatnya, karena ini poin kita bernegara ya, karena kita tidak mau dalam kondisi kritis malah kita larut dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini. Nah, inilah tugas negara hadir bersama rakyat. Nah, BSU ini adalah bentuk konkret negara hadir. Kayak gitu. Oke. Saya satu lagi boleh ke Pak Endi. Pak, ada juga wilayah 3T ya, Bu ya, untuk penyaluran BSU. Nah, seperti apa mekanisme yang dimiliki Pos Indonesia sehingga tepat sasaran, tepat waktu, dan realisasinya bisa mencapai di angka 100%, Pak? Ya, itu tadi, dengan kekuatan network kita yang lebih dari 4.500 menjangkau semua, bukan saja kabupaten, kecamatan, tapi bahkan desa. Dan kekuatan orang pos juga kami bisa datang kepada penduduk-penduduk ataupun yang berhak menerima BSU ini ke rumahnya, kami sampaikan atau kami undang mereka di suatu tempat, sehingga tadi kami harus yakinkan bahwa ini sampai kepada penerima. Itu janji kami, komitmen kami kepada pemerintah. Jadi tidak hanya hadir ke kantor pos, tidak hanya hadir ke kantor. Tapi untuk 3T memang kantor pos mendatangi. Oke, itu berarti layanan door to door ya? Door to door atau bisa secara kelompok ya? Saya kelompok. Itu bagian dari kontrak kami sama kantor pos. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas bincang-bincang kali ini. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya pada hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Ibu, makasih. Sedikit, ya.